السلام علينا وعلى عباد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. وكما قال صلى الله عليه وسلم. Ahibati azakumullah, para jamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Tidak ada kata yang pantas terucap dari lisan kita melainkan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di detik-detik terakhir bulan Ramadan ini, di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita satu kekuasaannya, satu keagungannya, satu kebesarannya. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita kekuasaannya di saat kita dalam keadaan lemah dan mengingatkan kepada kita bahwasanya kita adalah makhluk yang lemah, di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita makhluk sebesar matahari itu bisa Allah Subhanahu wa taala rubah sekehendaknya. Allah Subhanahu wa taala bisa mengaturnya, apalagi kita yang mana ukuran matahari saja lebih besar dibandingkan tempat tinggal kita di dunia ini, di bumi ini. Maka dalam hal ini kita perlu ketahui bahwasanya ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang harus menghadirkan dalam diri kita yaitu rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya, setiap Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tanda-tanda kebesarannya, itu Allah ingin mengingatkan kepada kita, antum ini kecil, antum ini makhluk yang kecil, yang mana Allah Subhanahu wa taala mampu dengan sangat mudahnya memusnahkan kita saat kita berdosa, saat kita berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa taala tegur kita dengan tanda-tanda keagungannya, tanda-tanda kekuasaannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, innasyamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Sesungguhnya gerhana matahari, gerhana bulan itu adalah dua di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Banyak tanda-tanda kekuasaan Allah, dan di antara yang Allah tampakkan adalah gerhana matahari, gerhana bulan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, innasyamsa wal qamara ayatan min ayatillah fa idza raaitum dzalika fafza'u ila shalah. Kata Nabi, kalau kalian itu melihat gerhana, fafza'u ila shalah, bersegeralah untuk mengerjakan salat. Kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita melihat tanda keagungan, tanda kebesaran Allah, yang kita lakukan adalah segera bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Langsung, jangan jauh-jauh dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW dalam riwayat yang lain mengatakan apa? Fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Kalau kalian itu melihat gerhana, lihat 4 amalan ini yang harus kita amalkan. 1, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fad'ullaha, perbanyak doa. Terlebih lagi jamaah, kita dalam keadaan berpuasa, subhanallah, ini adalah keagungan di mana Allah Subhanahu wa taala menghadirkan fenomena kekuasaannya di saat bulan yang mulia, bulan yang agung, di hari-hari terakhir yang luar biasa ini, di hari yang ke-29 bulan Ramadan. Maka doa kita sebagai orang yang berpuasa itu jauh lebih diijabah oleh Allah Jalla Jalaluh. Karena kata Nabi SAW, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang tidak akan tertolak doanya. Salah satunya adalah as-shaimu hatta yuftir,
orang yang berpuasa sampai dia buka. Maka ketika ada gerhana, perbanyak doa. Fad'ullah. Terlebih lagi kita dalam keadaan yang berpuasa. Yang kedua, wakabbir. Perbanyaklah bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakin mengagungkan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Agungkan Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan bahwasanya ketika kita mengagungkan Allah bukan hanya sekedar melisankannya, tapi juga mengamalkannya. Banyak di antara kita yang mengatakan Allahu akbar, tapi panggilan Allah masih diabaikan. Allahu akbar, tapi Allah panggil kita masih cuek saja. Allahu akbar, tapi kita masih lebih takut sama bos kita dibandingkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita panggil, kita langsung penuhi panggilan bos kita, namun tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana lafaz Allahu akbar yang antum ucapkan? Maka jangan hanya secara lafzi, namun juga ucapkan secara maknawi di dalam amalan kita. Namun kita amalkan juga kalau kita benar-benar membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang ketiga adalah wasallu. Laksanakan salat. Makanya disyariatkan adanya salat gerhana. Satu-satunya amalan yang bisa dan disunnahkan oleh Nabi SAW adalah salat ketika ada gerhana. Bukan kebanyakan di antara kita, bahkan masih banyak orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan ketika datang gerhana. Mereka ngumpet di kolong meja, mereka mengetok-ketok kentongan. Ada yang membawa sesajen ke pantai, membawa sesajen ke gunung dengan alasan ratu ini marah, dengan penunggu ini murka, dan seterusnya. Ini adalah kesyirikan, mendatangkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini jangan sampai kekuasaan yang Allah berikan kepada kita justru kita timbal balikan dengan adanya kesyirikan yang kita lakukan. Ini menambah murka Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini yang harus kita kerjakan adalah salat. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan faidah bahwa ketika melihat kekuasaan Allah, kita itu cuma harus sujud kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, di antara amalan bisa kita amalkan ketika datangnya gerhana adalah watasaddaqu, yaitu perbanyak sedekah. Antum tahu di antara wujud syukur seorang hamba kepada Allah adalah dua. Satu salat, dua sedekah. Makanya ketika Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikanmu nikmat yang banyak wahai Muhammad. Apa berikutnya? Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu wahai Muhammad, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Menandakan bahwasanya sedekah dan salat itu adalah bukti bersyukurnya kita atas kekuasaan yang Allah SWT berikan kepada kita. Maka dalam hal ini perbanyak sedekah. Apalagi ini di bulan yang mulia, di mana Nabi SAW itu lebih dermawan di bulan ini. Maka sedekah ketika gerhana adalah sunnah nabawiyah. Ini adalah sunnah yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Jadi ada 4 amalan yang bisa kita amalkan ketika kita berjumpa dengan gerhana, fenomena seperti ini. Kalau antum perhatikan, apakah ada pernyataan Nabi SAW ketika fa'idha ra'aitum dzalik, tatkala kalian melihat gerhana, lalu Nabi mengatakan fasyahidu wasawwiru wasajjilu? Apakah Nabi SAW katakan apabila kalian melihat gerhana maka saksikanlah, maka fotolah, maka rekamlah? Adakah sabda Nabi SAW demikian barusan? Bagaimana dengan fenomena kita yang ada poster besar-besaran ditulis saksikanlah gerhana matahari, dan mereka itu menghitung mundur 10, 9 sampai 1 lalu bertepuk tangan ketika ada gerhana? Ini adalah kejahilan, inilah kebodohan. Yang seharusnya kita tahu bahwasanya fenomena itu menghadirkan rasa takut kepada kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal dibacakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Sesungguhnya gerhana matahari dan gerhana bulan itu 2 dari diantara banyaknya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di riwayat yang lain dikatakan apa? La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi walakinnahuma ayatan min ayatillah yukhawifullahu bihima ibadahu. Ini poinnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya gerhana matahari dan bulan yukhawifullahu bihima min ibadahu. Sesungguhnya gerhana itu dihadirkan untuk mendatangkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok ya bisa kita tepuk tangan dan teriak-teriak adanya gerhana itu? Harusnya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kejahilan yang terjadi di antara kita. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 59, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan tidaklah kami tunjukkan kekuasaan kami ini kecuali untuk menghadirkan rasa takut dalam hati kalian. Jadi kalau kita makin berani kepada Allah Subhanahu wa taala, aneh.
Ajib. Maka dalam hal ini kita perlu memuhasabah diri kita. Ketika Allah tunjukkan ayat-ayatnya, Allah tunjukkan kekuasaannya, kita harus makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan makin heboh, angkat kamera, rekam sana, rekam sini, hanya untuk kebutuhan konten. Dan adanya gerhana itu bahan muhasabah buat kita. Maka dalam riwayat yang lain Nabi SAW katakan, fa idza ra'aitum dzalika fafza'u ila dzikrihi wa du'aihi wastighfarihi. Kalau kalian melihat gerhana, perbanyak zikir, perbanyak doa, perbanyak istighfar. Ya. Gak ada di situ Nabi SAW menjelaskan berbahagialah, rekamlah, siarkanlah, saksikanlah. Gak ada. Di situ Nabi SAW menyuruh kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, ini bahan muhasabah kita, terutama di ending Ramadan ini jemaah. Ramadan udah mau selesai. Apa yang akan kita sesali nanti setelah Ramadan? Maka kita harus maksimalkan sekarang ini. Sebelum akhirnya Ramadan benar-benar pergi dari kita. Nanti malam sudah isbat. Kalau pemerintah mengatakan lebaran besok, berarti ini hari terakhir bulan Ramadan. Tapi kalau pemerintah mengatakan hari Sabtu kita lebaran, alhamdulillah masih ada jatah 1 hari bagi kita untuk mempersembahkan yang terbaik. Maka dalam hal ini ingatlah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu nyata dan kita wajib kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Maka para ahibati azakumullah, dari fenomena seperti ini kita belajar banyak hal. Di antaranya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya agar kita mengerti betapa kecil dan hinanya kita. Agar kita mengerti bahwasanya kita wajib kembali bahwasanya ada Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan kemaksiatan yang kita persembahkan. Ada Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan keburukan yang kita kerjakan. Yang kedua, di antara hikmahnya adalah tanda-tanda kebesaran Allah seharusnya mendatangkan rasa takut kepadanya, bukan justru rasa heboh ketika melihatnya. Yang ketiga, menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu penguasa langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menggerakkan seluruh makhluk yang besar maupun yang kecil. Yang logis di nalar kita, yang logis di logika kita, atau yang tidak logis di logika kita. Ketahuilah bahwasanya Tuhan kita Allah, dan yang menciptakan logika adalah Allah. Jadi kalau ada sesuatu yang di luar logika kita, ketahuilah bahwasanya Allah yang paling mampu mengerjakan yang mustahil. Jangan menganggap bahwasanya segala sesuatu harus make sense di zaman ini. Sok-sokan menjadi orang yang paling open minded, tapi justru rusak karena dia tidak tahu bahwasanya kekuasaan Allah yang tidak logis bagi dia itu bisa terjadi. Itu bisa nyata terjadi. Dan tugas kita sebagai hamba hanya mengimaninya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbanyak taubat sebagaimana Rasul menganjurkan kita di 10 hari terakhir membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Inilah doa taubat, meminta dihapuskannya dosa-dosa kita. Maka perbanyak doa ini, closing Ramadan dengan doa ini. Semoga Ramadan kita bukan hanya soal Idul Fitri dengan baju baru, tapi dengan kualitas hamba sebagai hamba yang baru. Dosa yang diampuni, diri yang bersih dari dosa-dosa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana fa inna la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma akhrijna min ramadana maqbulin. Allahumma akhrijna min ramadana mustaghfirin. Allahumma akhrijna min ramadan minal muttaqin ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna mimman sama wa qama ramadana wa mimman qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa 'amala alladhi yuballighuna hubbaka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana atina fid
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.